Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply Handoko, menekankan pentingnya bagi personel Humas Polri untuk memahami isu di tengah perkembangan di masyarakat. Hal ini disampaikan Karo Multimedia di hadapan para personel Humas Mabes Polri dan Polda jajaran yang tengah mengikuti pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi. Menurut Brigjen Pol Gatot Reply Handoko, pemahaman akan isu diharapkan dapat membuat personel Polri mampu memitigasi masalah. Tidak hanya itu, pemahaman yang baik akan sebuah isu di tengah perkembangan akan membuat kepolisian mampu menekankan langkah yang harus diambil. Terlebih langkah yang tepat dalam respon sebuah isu diharapkan dapat meredakan dan menekankan situasi di tengah masyarakat. Jadi kegiatan pelatihan pemantauan analisa ini bagi kami sangat penting karena kita bisa memberikan satu data atau gambaran yang bisa kita pantau di media, baik itu media sosial, media online maupun media mainstream, untuk nanti kita memberikan puding kepada pimpinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan ini sangat penting bagi Humas karena dari data yang kita bisa crawling, itu kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada satu kasus yang booming, yang rame, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita? Oh, ini ternyata tidak mesti harus dilakukan mitigasi oleh Mabes Polri, Divisi Humas, tapi bisa dilakukan oleh Polda untuk mitigasinya. Jadi tidak selalu dilakukan di Mabes Polri. Itu contoh dari hasil pemantauan ini. Pemirsa, personel Humas Polda jajaran menyambut baik pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi dari Div Humas Polri. Pelatihan dinilai sangat dibutuhkan oleh seluruh Humas Polda untuk meningkatkan profesionalitas dalam bertugas. Divisi Humas Polri kembali melakukan pelatihan kehumasan bagi personil Humas Mabes Polri dan Polda se-Indonesia. Pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi ini akan berlangsung selama sepekan dan diisi oleh sejumlah pemateri. Para personil Humas Polda jajaran pun menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini yang dinilai penting untuk memahami perkembangan isu di masyarakat. Pelatihan ini juga mendorong para personel Humas untuk mampu memitigasi setiap masalah sebelum menentukan respon yang akan dilakukan. Sangat representatif dan juga menambah ya, banyak ilmu, banyak juga wawasan yang bisa kita tambah. Jadi dari beberapa hal yang mungkin selama ini rutinitas, tapi di sini kita mendapatkan beberapa tambahan bagaimana ke depan, karena memang ilmu komunikasi itu tidak cukup hanya sekedar di bangku kuliah. Tapi di sini ilmu komunikasi di Humas ini yang kemudian kita bertambah dan mengetahui aplikasi dari ilmu komunikasi itu sendiri kepada masyarakat. Alhamdulillah di kesempatan siang kali ini kami dipercaya oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan teknis Humas. Alhamdulillah dengan melalui pelatihan ini diharapkan kami selaku pengemban fungsi Humas bisa menerapkan ilmu yang didapat di kewilayahan. Harapan kami ke depan semoga fungsi Humas semakin maju dan SDM Polri semakin profesional. Pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi bagi personel Humas Polda jajaran ini berlangsung mulai dari 12 hingga 16 Agustus 2024. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas personel Humas Polda jajaran dalam menghadapi cepatnya perkembangan isu di masyarakat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, staf Kapolri bidang logistik menggelar fokus group discussion sebagai upaya untuk mengoptimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pada lingkungan Polri pada Senin pagi di Gedung Rupatama Slok Polri, Jakarta Selatan.
Staf Kapolri bidang logistik mengadakan fokus group discussion dengan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga pemerintahan seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kemudian pengadaan ahli media BMKG Republik Indonesia hingga Kepala Biro, Kepala Bagian hingga Kasubag di lingkungan Slok Polri. Kegiatan langsung dibuka oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Slok Polri, Brigjen Pol Heri Santoso, terkait dengan sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri. Brigjen Pol Heri mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa Slok Polri melalui mekanisme pengawasan terintegritas. Masing-masing memiliki parameter pengawasan yang berbeda-beda, basic kemampuan yang berbeda-beda, dari perspektif aturan yang berbeda. Nah, ini tentunya kita selaku objek pengawasan juga akan menghadapi hal-hal yang menyulitkan sehingga mengganggu fokus kita di dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Apalagi proses pengawasannya juga dilakukan masih secara konvensional ya. Nah, ini gagasan yang diunggah oleh Pak Darmawan ini bagus. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital. Apabila ini berjalan lancar ya siapa tahu ke depan pengawasan itu kita tidak perlu bertemu secara langsung dengan pemeriksaan apabila memang aplikasinya sudah layak, memadai dan memenuhi syarat. Rekan-rekan sekalian, Polri sebagai kementerian atau lembaga yang masuk ke dalam 5 besar anggaran besar telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dari pemerintah yang perlu diterapkan oleh seluruh pelaku pengadaan barang jasa di lingkungan Polri. Proses pengadaan barang jasa harus dilakukan secara komprehensif dengan proses pengawasannya yang seimbang untuk memastikan bahwa setiap pengadaan dapat berjalan secara akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan prinsip. Pemirsa, dalam acara pembukaan Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto. Kehadiran keduanya disambut langsung oleh Ketua PBPMII Muhammad Abdullah Syukuri. Menko Hadi yang mewakili Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemajuan peradaban memerlukan 2 komponen penting, yakni penggerak perubahan dan kontrol sosial. Menurutnya, penjaga arah perubahan agar sesuai dengan cita-cita nasional harus merupakan komponen dari masyarakat yang independen, sehingga mampu memberikan kritik dan masukan secara objektif, serta tidak diwarnai kepentingan kekuasaan dan kekayaan. Sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk digerakkan maupun mengawal perubahan, menurut Hadi, mahasiswa harus memiliki cita-cita besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Kita memerlukan kepemimpinan yang mampu melakukan orkestrasi keragaman dalam sistem demokrasi. Kemampuan merawat dan merajut perbedaan diperlukan untuk dapat memimpin masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan kepawean mengelola konflik, merajut kebersamaan dan persatuan, serta memandu langkah bersama ke depan. Watak dan kualitas kepemimpinan ini ditempa dalam organisasi yang namanya kemahasiswaan. Untuk itu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dapat menjadi wadah yang tepat dan selama ini telah melahirkan kepemimpinan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat bersama Forkopimko Jakarta Barat menggelar simulasi sistem pengamanan kota, dan informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.